memberikan kepada kita gambaran dunia ini bukan untuk ditinggalkan, tapi ditunggangi, dikejar prestasi terbaik untuk mendapatkan juga yang terbaik di akhirat sana. Ada banyak orang menyalahfahami tentang definisi zuhud. Mereka mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, bajunya yang kotor saja nggak apa-apa, makannya roti kering, tidak usah ada prestasi-prestasi kerja, ijazah, tidak usah ada jenjang akademik, tidak usah begini dan begitu. Ya sudah, dunia kita akan tinggalkan. Ini juga keliru. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti. Baca tentang surga itu. Apa saja nama-nama pintunya, berapa banyak derajatnya, apa saja fasilitasnya, amal apa yang saya kerjakan supaya mencapai yang terbaik nanti di sana. Tapi Allah bilang, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita juga di dunia disuruh berpenampilan yang baik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mengejar harta yang baik, semuanya baik. Nabi SAW menggambarkan kepada kita kalau beliau paling suka makan tharid, dan tharid adalah roti gandum yang dibubuhi di atasnya kuah yang ada dagingnya. Dan ini makanan yang baik. Nabi SAW gemar sekali memakan paha kambing. Kadang-kadang beliau memakan makanan yang ada kalau lagi tidak ada makanan yang baik, maksudnya yang berkualitas. Tapi Nabi SAW selalu mendahulukan makanan yang berkualitas. Nabi SAW menggunakan baju dari kain katun dari Yaman, dan pada saat itu adalah kain yang terbaik. Nabi SAW memiliki tunggangan yang terbaik. Kuda Nabi SAW terkenal dengan kuda terbaik di Jazirah Arab. Dan beliau berpoligami, punya beberapa rumah. Di setiap rumah juga ada unta. Kalau unta sekarang mungkin zaman kita sama dengan Alphard, ya. Setiap rumah juga ada kendaraannya. Setiap istri juga punya pembantu. Beliau menikmati masalah itu. Bahkan ada seorang sahabat yang hadir di depan beliau lalu penampilannya sangat kumuh. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia sesuatu, lalu sambil mengatakan kepada dia, ambillah ini dan perbaiki kehidupanmu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya orang mampu. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana bekasnya nikmat Allah pada dirimu? Allah tidak ingin kau kelihatan begini. Penampilan yang rapi lah. Ada seseorang masuk ke masjid, rambutnya berantakan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, suruh orang ini keluar dulu, sisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Kita disuruh menjaga, teman-teman, ada istilah dalam makanan dan minuman kita, halalan thayyibah. Halal yang dibolehkan, thayyib yang berkualitas, dan harus partner, nggak bisa enggak. Ayam misalnya halal, tapi kalau dia sudah rusak, tidak thayyib lagi, nggak boleh dimakan. Harus ini berkualitas. Kita selalu disuruh seperti itu. Dan kita kenal dalam agama kita ada namanya afdaliyah, yang lebih baik lagi. Semua kita disuruh kejar itu. Kita disuruh tamak terhadap rahmat Allah. Kalau kita sudah diberikan kesehatan, kita disuruh tamak, minta kepada Allah agar kesehatan itu ditambahkan. Kita sudah diberikan keturunan, minta diberikan tambahan keturunan, minta diberkahi, dan meminta sesuatu nikmat agar ditambah lebih afdal di sisi Allah dibandingkan kalau musibah sudah datang baru kemudian kita minta jalan keluar. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, rahimani rahimakumullah, lagi sehat, masya Allah, makanan minuman di rumah ada, pekerjaan ada, keluarga tenang, tidak ada masalah, maka lebih afdal Anda mengatakan, ya Allah pertahankan ini atau tambahkan atau berkahi, dibandingkan kita sudah punya masalah baru mengatakan, ya Allah berikan saya jalan keluar. Tetap lebih afdal Allah menginginkan kita tamak terhadap rahmatnya. Bahkan orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak memohon, tidak tamak terhadap rahmatnya, Allah marah padanya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, Inna Allah man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, tidak merengek, tidak mohon kepada Allah, Allah justru murka padanya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya, dia akan marah. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin dia masih memberi, kali empat, lima kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah menyuruh kita kejar yang terbaik, disuruh menjaga nama baik, disuruh mencari harta yang baik. Islam tidak pernah membatasi harta di muka bumi ini. Boleh menjadi orang yang paling kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan bersaing dalam perdagangan mereka, tapi hal yang positif. Dan masing-masing meninggalkan warisan yang sangat banyak kepada keturunannya, banyak bersaing dalam sedekah yang diberikan pada saat sedang jihad dan seterusnya. Ya.
Jadi kita disuruh mengejar yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita kalau Allah akan membalas kita dengan surga kalau kita mengorbankan harta, prestasi dunia kita dengan jiwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka, memberikan kepada kita gambaran dunia ini bukan untuk ditinggalkan, tapi ditunggangi, dikejar prestasi terbaik untuk mendapatkan juga yang terbaik di akhirat sana. Ada banyak orang menyalahfahami tentang definisi zuhud. Mereka mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau menuju akhirat, bajunya yang kotor saja nggak apa-apa, makannya roti kering, tidak usah ada prestasi-prestasi kerja, ijazah, tidak usah ada jenjang akademik, tidak usah begini dan begitu. Ya sudah, dunia kita akan tinggalkan. Ini juga keliru. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti. Baca tentang surga itu. Apa saja nama-nama pintunya, berapa banyak derajatnya.